Tes, tes, tes. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Sudah Bu, masuk Bu, Dengar Bu, terdengar. jelas Bu, sudah terdengar. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Selamat siang Hmm, warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baik buat Siang Bu. Mas Pohan, sinyalnya rada wer-wer ya. ya orangnya Alhamdulillah Siang kalau Bu. gitu. Oke, gimana nih kabarnya? Sebelumnya kan kemarin habis Lebaran. Minal aidin wal faidin apabila Ibu punya salah ya sama kalian. Semoga kabarnya sehat-sehat juga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, Alhamdulillah, Alhamdulillah Bu, baik. sehat. Ibu gimana? Sehat gak Bu? Alhamdulillah masih sehat ya. Oke, sebelumnya jangan lupa presensi ya di Sibijar karena saya buka 30 menit setelah jam dimulai. Baik, apakah hadir semua atau ada yang tidak hadir ini? Hadir semua Bu. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita mulai perkuliahan pada hari ini ya. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang apa nih? Ada yang tahu nggak? Saya Bu masih ingat kok. Apa? Itu ada teori kognitif, humanistik, sama behavioristik Bu. Nah, betul sekali. Nah, sekarang kita mau bahas apa nih? Sekarang kita bahas teori belajar konstruktivistik, Bu. Nah, betul sekali. Sebelum kita membahas tentang teori konstruktivistik, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, diharapkan kalian mampu mengkaji hakikat belajar menurut teori konstruktivistik. Selanjutnya yaitu mampu mengkaji penerapan teori konstruktivistik tersebut dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran dan dalam belajar dan pembelajaran bukankah sesuatu yang mudah dilaksanakan tanpa adanya teori-teori yang mendukung untuk menjalankannya. Seperti yang teori yang sudah kita bahas kemarin sama, karena terdapat banyak teori belajar yang mana menjadi acuan dalam proses belajar mengajar. Kemarin kan Ibu sudah beri tugas untuk mempelajari dahulu materi yang akan kita bahas di pertemuan ini kan? Nah, Ibu mau tanya nih, menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan teori belajar konstruktivistik ini? Ada yang bisa menjawab? Saya izin menjawab Bu. Oke, silahkan Mas Ahmad Nur. Ya Bu, jadi teori konstruktivistik itu adalah teori gabungan dari 3 teori yang sudah kita bahas kemarin Bu. Jadi gabungan antara kognitif, humanistik, dan behavioristik. Seperti itu Bu. Benar. Tapi sebelum saya jelaskan, ada yang ingin menambahkan nggak? Saya ingin menambahkan Bu. Iya, Mas Hafiz, silahkan. Jadi menurut saya dan dari sumber yang saya baca Bu, teori konstruktivistik ini merupakan suatu landasan berpikir pendekatan kontekstual pengetahuan yang dibangun dengan sedikit demi sedikit dan hasilnya diperluas melalui konteks yang sempit dan tidak dengan tiba-tiba, Bu. Ya, boleh. Jadi dari jawaban yang diutarakan sama Mas Hafid sama Mas Ahmad tadi sudah benar ya. Sebelumnya Ibu share screen PPT dulu. Udah muncul teman-teman share screen-nya? Sudah terlihat Bu. Ibu lanjut ya. Kita membahas tentang teori belajar konstruktivistik. Nah, seperti yang diutarakan oleh Mas Hafiz dan Mas Ahmad Nur tadi, jadi teori ini lebih di mana sebuah gabungan dari teori humanistik, kognitif, dan behavioristik. Nah, di sini dalam proses pembelajaran, guru harus menyesuaikan dengan bagaimana karakter anak, seperti yang dibilang oleh Mas Hafiz tadi, yaitu konstruktivisme adalah landasan berpikir, pendekatan konstekstual, pengetahuan, di mana pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit dan hasilnya diperluas melalui konteks yang sempit dan tidak dengan tiba-tiba. Manusia menemukan sendiri pengetahuan, kompetensi, atau teknologi yang dibutuhkan guna mengembangkan dirinya. Paham sampai sini? Paham Bu? Paham Bu. Oke. Paham. Oke, nah dalam proses pembelajarannya pun
guru juga harus sabar karena memerlukan pendekatan yang berbeda-beda setiap siswa. Contoh nih, ada siswa yang tidak bisa jika hanya melihat tanpa dijelaskan. Tapi kalian sebagai guru justru hanya jelasin saja. Jadi kayak pelajaran sejarah di mana kalian jelasin kisah Nabi Muhammad atau kisah Nabi Yunus gitu. Seperti itu. Jadi tanpa diberi visual-visual gitu kan kadang siswa kayak males gitu mendengarkan dan seperti itu. Maka dari itu teori ini menggunakan pendekatan konstekstual. Pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit dan hasilnya diperluas melalui konteks yang sempit dan tidak dengan tiba-tiba. Ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Bu. Baik, siapa tadi? Oh, Mbak Tasya. Bagaimana Mbak Tasya? Jadi guru bisa dikatakan berhasil itu dalam menerapkan teori konstruktivistik ini dilihat dari apa ya, Bu? Wah, pertanyaan yang sangat bagus dari Mbak Tasya ya. Tapi Ibu belum mau menjawab nih. Ibu akan tampung dulu pertanyaannya. Karena pertanyaan tersebut akan masuk dalam topik diskusi kita hari ini. Semoga ada yang mengeluarkan topik ini ya. Oke, sebelumnya Mas Angka itu kenapa kok main-main filter ini pasti tidak mendengarkan apa yang saya jelaskan ini. Ayo Mas Angka. Saya mendengarkan, Bu. Maaf, Bu. Oke, Angka gabut. makanya ini Mas Angka ini. Diperhatikan ya, Ibu ngomong ya. Baik, kita lanjut. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Yang pertama yaitu kelompok 1, ada Dia, Hafiz, dan Tasya. Setelah itu kelompok 2 yaitu ada Mas Ahmad Nur, Mbak Deva, sama Mas Angka. Dalam diskusi kelompok ini kalian mendiskusikan tentang teori konstruktivistik ya. Apapun yang kalian dapat, Ibu akan menghargai apapun, kalian silakan diskusikan tentang teori ini, entah mau kalian dapatnya apapun, mau pengertian, implikasi, dan sebagainya, seperti itu. Termasuk yang ditanyakan oleh Mbak Tasya tadi ya, Ibu akan datang nanti di kelompok kalian, waktu kalian diskusi, dan untuk hasil diskusinya bisa ditulis dalam Google Doc, maupun Word, maupun apapun, terserah kalian mau dibuat apapun, dan nantinya bisa dikumpulkan ke Ibu ya. Paham semuanya? Paham, Bu. Siap, Bu. Paham. Baik. Oke, sekarang masing-masing bisa saling melakukan diskusi ya, satu sama lain. Diskusi kelompok Ibu kasih waktu 10 menit. Jadi Ibu harap kalian menggunakan waktu dengan maksimal mungkin. Silakan bisa berdiskusi. Semangat, guys. Halo, kelompok 1. Bagaimana? Apakah ada kendala dalam proses diskusi? Oh iya, Bu, ini kita menemukan strategi teori konstruktivistik, Bu. Apakah dimasukkan sekalian? Iya dong, nggak apa-apa. Pokoknya semua yang kalian temukan bisa dimasukkan juga, supaya nanti teman-teman kelompok yang lain kalau tidak menemukan bisa digunakan bersama dalam proses pembelajaran. Baik, Bu, siap. Oke, semangat ya. Ibu akan melihat di kelompok kedua. Baik, untuk kelompok kedua, halo guys, apakah ada kesulitan di sini? Halo, Bu. Iya, ini ada kesulitan deh, Bu. Jadi dalam penerapan teori konstruktivistik, ini guru harus memiliki skill berupa kepribadian aja ya, Bu? Oh, tidak dong. Jadi, bagus sih pertanyaannya. Jawabannya tidak. Jadi, yang perlu dimiliki guru itu tidak hanya itu, Mbak, tapi ada 4, yaitu pendidikan, profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, untuk lebih lengkapnya kita bahas nanti ya. Ingat loh ya, waktunya hanya 10 menit. Oke, Bu. Siap. Baik, teman-teman, waktu sudah habis. Bisa kembali ke sini? Sudah bisa memfokuskan ke Ibu lagi? Ya, Bu. Halo, Ya, Bu. Bu. Sudah, Bu. Sudah kembali, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah berada di sini semua ya. Otaknya juga jangan lupa dibawa ke sini, perhatiannya juga ke Ibu terutama ya. Tadi kan kalian sudah melakukan diskusi nih sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Sekarang Ibu mau mendengar hasil dari diskusi kalian, apa yang kalian dapat dari proses diskusi kalian tadi. Ibu mau yang pertama kelompok 1 dulu deh. Silakan kelompok 1. Bu, saya Ya, monggo. dari akan menyampaikan hasil diskusi kami. Teori konstruktivistik memandang bahwa belajar adalah mengkonstruksi makna atas informasi dan masukan-masukan yang masuk ke dalam otak. Belajar yang bersifat konstruktif ini sering digunakan untuk menggambarkan jenis belajar yang terjadi selama penemuan ilmiah dan pemecahan masalah kreatif di dalam kehidupan sehari-hari. Pada teori ini,
juga memandang peserta didik sebagai individu yang selalu memeriksa informasi baru yang berlawanan dengan prinsip-prinsip yang telah ada dan merevisi prinsip-prinsip tersebut apabila sudah dianggap tidak dapat digunakan lagi. Hal ini memberikan implikasi bahwa peserta didik harus terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pendekatan belajar konstruktivistik memiliki beberapa strategi dalam proses pembelajaran. Strategi-strategi belajar itu yaitu yang pertama ada top-down processing, yang dalam pembelajaran konstruktivistik, siswa belajar dimulai dari masalah yang kompleks untuk dipecahkan, kemudian menghasilkan atau menemukan keterampilan yang dibutuhkan. Kemudian cooperative learning, yaitu strategi yang digunakan untuk proses belajar di mana siswa akan lebih mudah menemukan secara komprehensif konsep-konsep yang sulit jika mereka mendiskusikannya dengan siswa yang lain tentang problem yang dihadapi. Kemudian yang terakhir ada generative learning. Strategi ini menekankan pada adanya integrasi yang aktif antara materi atau pengetahuan yang baru diperoleh dengan skemata. Sehingga dengan menggunakan pendekatan generative learning ini, diharapkan siswa menjadi lebih melakukan proses adaptasi ketika menghadapi stimulus baru. Ya Bu, itu tadi hasil diskusi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, bagus banget nih. Jangan lupa aplausnya buat perwakilan dari kelompok 1. Oke. Oh ya, dari kelompok 1 hanya makna dari teori konstruktivistik dan strategi saja ya. Kalau yang ditanyakan Mbak Tasya tadi, belum ya? Oh iya Bu, belum Bu. Oke, nggak apa-apa. Tapi sudah bagus ya dari presentasinya. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2, silahkan. Siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Oke, suara saya, Bu. silahkan Mas Angka. Wih, Oke, baik, Bu. semangat saya kalau Mas Angka ini. Silahkan. Selamat siang. Siang. Saya Angka dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tadi, yaitu yang pertama, konstruktivisme adalah landasan berpikir pendekatan konseptual. Pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit dan hasilnya diperluas melalui konteks yang sempit dan tidak dengan tiba-tiba. Manusia menemukan sendiri pengetahuan, kompetensi, atau teknologi yang dibutuhkan guna mengembangkan dirinya. Nah, teori belajar konstruktivisme merupakan suatu teori dalam belajar yang mengutamakan peningkatan perkembangan nalar atau logika dan konseptual belajar. Berikut ini dianggap sebagai teori belajar yang bersifat generatif, artinya merupakan suatu aktivitas untuk menciptakan makna dari apa yang telah dipelajari. Kemudian ada ciri-ciri teori belajar konstruktivistik seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa teori belajar konstruktivisme lebih mengutamakan pemahaman mandiri secara aktif, kreatif, produktif, dilandaskan oleh pengetahuan terdahulu dan pengalaman belajar yang bermakna. Adapun hal yang harus dimiliki oleh guru dalam penerapan teori ini yaitu pendidikan, profesional, sosial, dan kepribadian. Sudah, Bu. Baik, dari kelompok 2 ini lumayan lengkap. Kita beri applause dulu dari kelompok 2 ya. Oke. Sudah ya? Kelompok 2 Oh iya, Bu. sudah? Maaf ada yang tertinggal, Bu. Apa itu, Mas Angka? Waduh, tertinggal aja banyak ini, Bu. Yang singkat-singkat saja, Mas Angka. Iya. Berkaitan dengan pertanyaan Tasya tadi di awal tadi, Bu, bahwa guru berhasil melakukan teori ini jika yang pertama, siswa mengemukakan pengetahuan awal tentang materi yang akan dibahas. Yang kedua, siswa dikasih kesempatan untuk melakukan penyelidikan dan menemukan konsep melalui pengumpulan, perorganisasian, dan implementasi data dalam suatu kegiatan yang dibentuk oleh pengajar. Yang ketiga, siswa memberi penjelasan dan solusi atas observasi dan ditambah oleh guru jika ada kekurangan. Selain itu, pemahaman baru siswa akan dibangun. Yang keempat, pengajar berusaha membuat kondisi belajar yang bisa membuat siswa mengaplikasikan pemahamannya baik melalui kegiatan ataupun studi kasus permasalahan. Sudah, Bu, sudah lengkap, Bu. Oh, oke. Itu tadi dari kelompok 2 ya, dan jawaban udah dijawab juga dari kelompok 2, pertanyaan dari Mbak Tasya tadi. Bagaimana Mbak Tasya? Sudah bagus ya kelompok jawabannya? Sudah benar? Ya, Bu, sudah paham. Oke. Itu tadi ya hasil diskusi dari kalian dari kelompok 1 dan 2 tadi. Oh ya, Ibu mau tanya nih. Dalam pencetusan teori ini kan selalu ada tokoh kan dalam pencetusan apapun. Tadi sepertinya belum ada nih yang menyebutkan tokohnya siapa nih dalam teori konstruktivistik. Ada yang bisa nggak
siapa aja tokoh-tokoh dalam teori ini? Nyebutin. Saya izin menjawab, Bu. Baik, Mas Ahmad Nur, silakan. Iya, jadi dalam teori belajar konstruktivistik ini ada Sean Piaget, Vygotsky, John Dewey, dan Jeremy Brunner, Bu. Oke, betul sekali dari Mas Ahmad Nur ya. Jadi teman-teman, teori konstruktivistik ini didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Beda dengan aliran behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus respon. Nah, konstruktivistik lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia di mana membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuan sesuai dengan pengetahuannya. Nah, konstruktivistik ini sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Oke, seperti yang di slide. Slide-nya sudah muncul apa belum ini? Oh, sudah. Kita lanjut. Dalam teori ini terdapat penggabungan dari teori belajar lain, seperti yang ada di PT, yaitu behavioristik, kognitif, dan humanistik. Di mana humanistik, kognitif, dan behavioristik tidak bisa berdiri sendiri, karena setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Nah, ini di mana guru dalam prosesnya selalu dalam pakem. Apa itu pakem? Jadi, pakem itu merupakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya Bu, saya mau bertanya Bu. Oke, silakan Mas Pohan. Jadi maksudnya aktif, kreatif, dan efektif serta menyenangkan itu gimana Bu? Yap, pertanyaan yang bagus dari Mas Pohan. Jadi aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran, guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Belajar memang merupakan suatu proses aktif dari si pembelajar dalam membangun pengetahuannya, bukan proses pasif yang hanya menerima kucuran ceramah guru tentang pengetahuan. Sehingga jika pembelajaran tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif, maka pembelajaran tersebut bertentangan dengan hakikat belajar. Nah, seperti itu, teman-teman. Apakah sudah paham? Apakah ada pertanyaan? Sudah paham semua ya sepertinya. Oke, kalau begitu Ibu sudah menganggap kalian paham ya tentang materi yang telah kita bahas hari ini, dan untuk kelompok 1 dan 2 tadi bisa dikumpulkan ke saya dan bisa dikirim ke grup kelas ya, supaya nanti teman-teman yang lain bisa tahu hasil dari setiap kelompok dan bisa saling mempelajari satu sama lain. Sebelumnya ada yang ingin memberikan kesimpulan tentang apa yang kita bahas tadi? Ayo, siapa? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Tasya. Jadi, teori pembelajaran konstruktivisme ini merupakan sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajar. Seorang konstruktivis percaya bahwa belajar hanya terjadi ketika ada pemrosesan informasi secara aktif, sehingga mereka meminta pembelajar untuk membuat motif mereka sendiri dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan motif tersebut. Konstruktivis percaya bahwa pembelajar membangun pengetahuan untuk dirinya. Peran seorang pengajar sangat penting dalam teori pembelajaran konstruktivisme ini. Ketimbang memberikan ceramah, seorang pengajar berfungsi sebagai fasilitator, di mana yang membantu pembelajar dengan pemahamannya. Jadi seperti itu, Bu. Iya, benar sekali. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yaitu bahwa pembelajaran yang mengacu kepada teori belajar konstruktivis ini lebih memfokuskan pada kesuksesan siswa dalam pengorganisasian pengalaman mereka. Nah, bukan kepatuhan siswa dalam refleksi atas apa yang telah diperintahkan dan dilakukan oleh guru. Nah, dengan kata lain, siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuan mereka melalui asimilasi dan akomodasi. Nah, seperti itu ya. Paham teman-teman semuanya? Paham, Bu.
Alhamdulillah. Nah, sepertinya waktu pada pertemuan kali ini sudah mepet sekali ya. Maka saya akan mengakhiri pertemuan hari ini. Oh iya, sebelumnya saya akan memberikan tugas kepada kalian yaitu mempelajari materi yang akan kita bahas besok mengenai faktor-faktor dan kondisi belajar. Oke? Oke, Bu, siap. Iya, Oke. Bu. Oke. Ya, itu ya tugas kalian mempelajari materi selanjutnya. Jangan lupa juga untuk selalu mengecek si penjar. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, bisa lewat WAG ya. WhatsApp grup biar teman-teman yang lain juga tahu. Alhamdulillah akhirnya kita bisa melaksanakan perkuliahan ini dengan baik. Kalian sudah sangat aktif ya sebelumnya. Semoga kedepannya tetap bisa seperti ini walaupun kita masih daring. Baik, perkuliahan hari ini saya tutup. Tetap semangat, jaga kesehatan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bye-bye, guys.